Semakin lama, karyawan soto itu kayak makin jadi aja tuh. Ngapain sih tukang soto itu beliin barang mahal ke mama? Mak gue pura-pura jadi gue dengan komunikasi langsung sama si Om Soto. Shock banget cuy, gue lihat gambar-gambar yang di-share di situ. Gue punya cerita. Video ini akan mengandung konten tentang pengalaman kekerasan seksual dan isu kesehatan mental yang dapat memicu trauma atau respon emosional tertentu. Tidak disarankan untuk anak-anak atau individu di bawah umur. Harap tonton dengan tanggung jawab pribadi. Hai Sobat Ternat GPC. Tebak, hari ini gue mau cerita tentang apa? Benar, katakan lebih keras. Sekali lagi. Hari ini gue mau cerita tentang kejadian traumatis waktu gue masih SMP. Kenalin, gue Rina. Panjangnya Rinawati Intanur Rahmah. Usia gue sekarang 17 tahun. Dan pengalaman paling gak beres yang pernah gue lalui itu kejadian waktu gue masih kelas 9 SMP. Yang mana umur gue masih 15 tahun. Kata orang sih gue cakep, terus body kayak gitar Spanyol. Kalah lah itu Ariel Tatum mah. Tapi ternyata punya paras cantik dan badan bagus gak menjamin buat hidup lebih tenang dan beruntung. Bahkan bisa jadi bumerang buat diri sendiri. Jadi gini, kita mulai dari latar belakang keluarga dulu nih. FYI, nenek gue punya 5 ruko yang ada di depan rumah gue. Salah satunya dipakai nih sama mama gue buat buka counter gitu deh. Lumayan gede juga sih. Nah, di samping kanannya tuh 2 ruko disewa sama orang lain buat buka usaha soto gitu. BTW, dari dulu gue emang gak suka sama orang yang deketin mama gue. Karena gue kayak udah ngerasa gak butuh sosok papa di kehidupan gue lagi. Karena gue dari kecil udah hidup berdua cuma sama nenek. Mama gue kerja cari uang buat hidupin gue. Dan papa kandung gue juga sibuk sama keluarga barunya sendiri. Suatu hari, waktu gue lagi nemenin mama gue buat jaga counter itu, ada satu karyawan soto lagi beli di counter mama gue tuh. Terus gue kayak, apa sih nih orang? Lama bener di sini. Oke, lanjut ke cerita ya. Semakin lama, karyawan soto itu kayak makin jadi aja tuh. Makin deket sama mama gue. Gue mikir, pasti ada apa-apanya nih di antara mereka. Dan, buset, tahu gak? Tiba-tiba banget nih gue diajakin main sama tuh orang dan teman kerjanya juga. Gue marah lah. Kalau udah sampai berani ngajak main gini kan berarti ada apa-apa nih orang ke mama gue. Mama bolak-balik tuh ngebujuk gue dengan berbagai cara. Tapi gue masih marah. Cuman gue juga mikir, kalau gue gak ikut, nanti gue gak bakalan tahu mereka pergi kemana dan ngapain aja. Akhirnya ya dengan sangat terpaksa, ya udahlah gue ikut aja. Kita akhirnya pergi ke salah satu destinasi yang ada di kota gue deh tuh. Kita sampai sana berempat. Terus langsung cari makan di dalam mallnya. Singkat cerita, pas selesai makan, mamah gue ngomong, jalan-jalan dulu yuk, muter-muter aja kemana gitu. Lihat-lihat, atau kamu ada yang mau dibeli gak? Najis, kata gue mah anjir, males banget. Lama-lama bareng sama 2 anomali itu gue gak betah. Gue bilang aja udah ngantuk dan masang muka bete. Terus ya udah tuh, akhirnya kita pulang. Mana pas pulang kita pisah motor. Gue disuruh bonceng si anomali temen kerjanya om-om warung soto itu bejir. Biar mama bisa boncengan sama si om soto. Dah lah tuh, dengan terpaksa gue ngikut aja. Walau sambil ngedumel dalam hati. Singkat cerita, lama-lama gue lihat-lihat mereka berdua makin deket aja nih. Sebel banget gue liatnya. Sampai-sampai si om soto itu beliin barang-barang mahal. Salah satunya adalah handphone seri terbaru di zaman itu buat mama gue. Buset, banyak duit nih gue lihat-lihat. Tapi gue kesel tuh di situ. Gue tanyalah ke mama gue dengan ngegas. Ngapain sih tukang soto itu beliin barang mahal ke mama? Emang dengan beliin mama barang mahal gitu jadi bisa luluh hati aku? Enggak ya. Akhirnya dari situ kita diem-dieman sampai semingguan. Terus lama-lama nenek juga mulai enak lihat anaknya yang udah punya anak tapi pacaran kayak ABG gitu. Ya udah tuh, akhirnya mereka berdua ditemuin bareng sama nenek gue. Tapi gue gak tahu isi obrolannya apa. Soalnya gue gak boleh nguping dan ruangannya rapet banget waktu itu.
Beberapa hari setelah pertemuan itu, emak gue nikah dong sama si Om Soto. Dah. Si Om Soto bilang tuh ke mama gue, jual aja HP kamu yang sebelumnya, kan udah aku beliin yang baru juga. Di situ mama gue mikir keras, soalnya dulu pas beli harganya lumayan, Cok. Jadi kayak menurut dia sayang aja kalau dijual. Akhirnya dia bohong lah sama karyawan Soto kalau HP sebelumnya udah dijual. Padahal sebenarnya mah masih ada tuh HP. Singkat cerita, HP lamanya itu dipakai komunikasi yang seolah-olah itu adalah gue. Nah ini nih, masalahnya dimulai dari sini. Mak gue pura-pura jadi gue dengan komunikasi langsung sama si Om Soto. Yang notabene sekarang dia adalah bapak sambung gue dari HP yang lama. Gue juga gak dibolehin buat cek HP-nya. Terus gue mikir dong, HP ini kan seolah-olah gue yang ngechat. Tapi kenapa gue gak boleh buka dan make tuh HP? Tapi karena saat itu gue gak mau pusing-pusing, akhirnya gue bodo amat aja. By the way, mereka berdua ini tinggal di satu wilayah sama gue. Cuma kita beda rumah aja. Gue sama nenek, mereka tinggal berdua. Tapi ya tetap aja si Om Soto itu masih kerja di ruko punya nenek gue. Dan mama gue udah gak jaga konter lagi, karena emang udah rekrut karyawan. Long story short, mama gue kayaknya bosen nih, karena kerjaannya udah diganti pakai karyawan. Jadi kerjaannya cuma gangguin gue yang diem di kamar aja. Dia sering datang ke kamar gue dengan alasan numpang wifi-an ya, karena emang di kamar gue ini ada wifi khusus buat gue doang. Beberapa waktu berlalu, pas posisi mama gue sekamar sama gue nih, gue selalu ngerasa kalau mama gue tuh diem-diem foto gue pakai HP dia yang lama. Kayak pas gue lagi tidur, pas baju gue lagi pendek, atau ada bagian-bagian tubuh gue yang ke-expose. Gue marah dong dan langsung ngegas. Mama ngefoto aku ya? Terus mama gue jawab dengan santainya, pede amat sih lu, ngapain juga gue ngefoto lu? Ya udah tuh, daripada gue makin ribut, capek juga nih ribut mulu gue sama nih mama. Akhirnya lanjut aja tuh gue tidur. Tapi ya, gue makin lama makin ngerasa aneh nih dengan perilaku mama gue. Sampai suatu hari, karena si Om Soto ini udah bikin warung soto sendiri bareng sama mama gue, jadi yang tadinya mama gue bisa leluasa nyamar jadi gue dengan make HP lamanya buat komunikasi sama si bapak soto, sekarang dia jadi gak bisa leluasa lagi nih make tuh HP. Akhirnya gue dichat lah tuh sama mama pakai HP barunya. Mama gue bilang, buka HP mama yang lama buat chat ayah, passwordnya 1212. BTW, sebelum gue lanjutin ke bagian gongnya, sebenarnya gue udah mulai lulus sama si bapak soto ini. Karena dia royal banget woy sama gue. Dia biayain sekolah gue, dia beliin gue skincare, dan dia emang kelihatan kayak ngejaga gue gitu, kayak sayang sama gue. Jadi gue juga udah mulai bisa membuka hati lah, mulai mau anggap dia sebagai papa gue. Oke, kita balik nih ke cerita tadi. Pas mama nyuruh gue ngechat bapak soto, dan gue chat lah dengan normal sesuai dengan instruksi mama. Ayah lagi apa? Udah makan belum? Kayak ngasih perhatian kecil aja, selayaknya anak orang tua gitu deh. Terus ceritanya gue iseng nih, pengen tahu selama ini mama nyamar sebagai gue tuh ngapain aja sih. Gue cek lah media WhatsApp di room chat sama bapak soto ini. Alah bro, shock banget cuy gue lihat gambar-gambar yang di-share di situ. Ada foto bentuk badan gue, bagian tubuh gue yang terbuka banget. Terus juga ngirim video kayak lagi lu tebak sendiri deh tuh video isinya apa. Dia juga ngirim foto celana dalamnya yang lagi dipakai sama dia. Kayak ngapain anjir? Gue shock banget. Gue gak nyangka orang yang udah gue percaya dan gue sayang kayak bapak gue sendiri kelakuannya kayak gini. Terus karena udah terlanjur gini, akhirnya gue sekalian aja tuh scroll isi chatnya apa aja. Ternyata di sana chatnya penuh sama chat tidak senonoh, guys. Allahu Akbar. Gue langsung nangis kejer. Sesek banget gue diginiin. Bahkan yang ngelakuin ini mama gue sendiri. Udah gila. Gue ngadu lah ke bapak kandung gue dan ceritain semuanya. Bahkan sampai ngirim semua buktinya. Papa gue di situ responnya baik banget. Dia langsung gercep jemput gue di rumah nenek. Nenek sempet coba buat nahan gue biar gak usah ikut papa. Tapi gue udah gak sanggup. Akhirnya gue tetap ikut papa. Sampai di sana gue dengar papa gue kayak cerita gitu ke istrinya, yang mana ibu tiri gue. Tapi gue lihat kalau ibu tiri gue ini tuh kayak agak suka.
Gak ada empatinya banget bejir ke gue. Gue makin bingung aja harus gimana. Tapi karena gak mau ngerusak kebahagiaan keluarga papa, akhirnya gue bilang, udah pak, Rina pulang aja ke rumah nenek. Papa sempet belain gue, tapi gue kekeh. Udah pak, Rina gak apa-apa. Makasih udah belain Rina ya. Tapi papa juga harus mikirin istri papa. Dan akhirnya gue balik ke rumah nenek. Sampai rumah nenek, gue langsung chat maki-maki mama gue dengan semua bahasa yang jelek. Yang isi chatnya kurang lebih kayak gini. Mama adalah mama terburuk yang pernah ada. Bahkan mama gak pantas disebut sebagai seorang ibu. Terus mama gue balik emosi dan bilang kalau gue gak pantas buat ngomong kayak gitu ke orang yang udah ngelahirin gue ke dunia. Terserah dia mau ngomong apa, gue udah sakit hati. By the way, walaupun papa cuma mantau gue dari jauh, papa tetap akan nyelesain ini semua. Papa bilang ke semua saudaranya mama, dan papa minta dipertemukan antara mama gue dan bapak soto itu di rumah saudara mama gue. Mereka akhirnya ketemu. Papa gue emosi banget di situ dan langsung mencengkram kerah baju bapak soto itu dan pengen mukul si bapak soto. Tapi gue tahan karena gue gak mau sampai urusannya jadi panjang. Gue bilang, udah pak, kita selesain secara baik-baik aja. Terus si bapak soto ini bilang, maafin ayah ya nak, ayah salah, ayah hilaf. Di situ gue nangis kejer. Gue capek banget, gue sedih. Mereka ngobrolin lama masalah itu. Papa gue sebisa mungkin nahan emosinya sepanjang obrolan. Dan akhirnya semua selesai. Dengan papa gue akan terus ngawasin gue. Dan bapak soto dan mama tinggal aja berdua tanpa harus ngusik gue. Setelah itu semua, gue cuma bisa ngurung diri di kamar gue. Gue gak mau makan. Gue banyak nangis dan teriak-teriak. Gue cuma pengen keluarga gue utuh. Dan orang tua gue bener. Gue stres banget. Akhirnya gue kunci kamar gue. Terus gue ngerekam video gue lagi minum semua skincare. Dan rekaman itu gue kirim ke mama gue. Terus mama gue langsung telepon nenek, ngasih tahu apa yang udah gue lakuin. Nenek langsung buka paksa kamar gue dan nenangin gue. Nenek juga langsung nyamperin saudara terdekat dari rumah gue. Pas nenek gue lagi gak dalam jangkauan, gue pingsan. Badan gue dingin dan mulut gue udah gak mau minum air. Langsung tuh gue dibawa ke rumah sakit. Dan sekitar 3 jaman gue baru sadar. Bangun-bangun gue pengen ada ortu gue. Akhirnya nenek telepon mereka biar datang. Kita kumpul lagi hari itu. Papa masih sedih ngeliat gue yang kacau. Mama nggak tahu. Mungkin ada menyesalnya juga, tapi gak tahu gimana cara ngungkapinnya. Setelah kejadian itu, gue belum pernah bener-bener sembuh total dari ini semua. Pelan-pelan gue masih berusaha buat bangkit. Gue harus hidup dengan fakta kalau mama gue sendiri yang membiarkan gue dilecehkan oleh bapak tiri gue. Mungkin suatu hari gue akan bisa memaafkan mama ataupun diri sendiri. Tapi untuk bisa memaafkan, kita perlu maafin diri sendiri dan sembuh dulu dari luka yang dalam itu. Tolong doain gue semoga bisa cepat pulih ya teman-teman. Sekian cerita dari gue kali ini. Semoga hal baik selalu bersama kalian. Dan semoga kalian hidup bahagia di antara keluarga yang utuh. Amin. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye.